Pernahkah kamu mendengar tentang ilmuwan yang mungkin telah menyelamatkan jutaan nyawa tanpa banyak orang mengetahuinya? Kisahnya luar biasa. Begini ceritanya tentang Claire Patterson, seorang ahli geokimia yang lahir pada tahun 1922. Ayahnya seorang pengantar pos dan ibunya aktif di dewan sekolah. Sejak muda, Claire sudah menunjukkan ketertarikan yang besar pada ilmu pengetahuan. Dia bahkan lulus sekolah menengah di usia 16 tahun. Setelah mendapatkan gelar sarjana kimia dari Grinnell College, di mana dia bertemu calon istrinya, Laurie, dia melanjutkan studinya dan meraih gelar master di bidang spektroskopi molekuler dari University of Iowa. Kemudian, dia mendapatkan gelar doktor di bidang kimia dari University of Chicago pada tahun 1951. Selama Perang Dunia Kedua, Claire terlibat dalam proyek Manhattan, di mana dia membantu mengembangkan alat penting untuk memisahkan isotop uranium. Setelah perang, dia menghabiskan seluruh karirnya di California Institute of Technology, atau Caltech. Awalnya, Claire fokus pada upaya untuk menentukan usia bumi. Dia menggunakan metode uranium timbal pada batuan purba dan meteorit. Pada tahun 1953, dia berhasil memperkirakan usia bumi sekitar 4,5 miliar tahun, jauh lebih tua dari perkiraan sebelumnya. Kemudian, dia menyempurnakannya menjadi 4,55 miliar tahun pada tahun 1956. Angka ini sangat akurat dan masih diterima hingga sekarang. Untuk mencapai ini, dia menganalisis meteorit Canyon Diablo. Nah, saat melakukan penelitian ini, Claire sangat berhati-hati untuk menjaga laboratoriumnya tetap bersih dari kontaminasi timbal. Tapi justru disinilah dia membuat penemuan yang mengejutkan. Ternyata timbal ada di mana-mana, di lingkungan, bahkan dalam makanan, dengan kadar yang jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Dia menyadari bahwa banyak informasi yang sudah dipublikasikan tentang kadar timbal mungkin salah karena kontaminasi ini. Awalnya ini jadi masalah dalam penelitiannya, tapi kemudian justru mengarahkannya pada penemuan yang jauh lebih penting. Claire pertama kali menyadari masalah kontaminasi timbal ini pada akhir 1940-an, saat dia masih kuliah di University of Chicago. Dia menemukan timbal di mana-mana di laboratorium, bahkan dalam sampel rambutnya sendiri. Pengalaman ini membuatnya penasaran dan mendorongnya untuk menyelidiki lebih lanjut. Karena kontaminasi timbal bisa merusak akurasi pengukurannya, Claire tahu dia membutuhkan laboratorium yang benar-benar bebas dari timbal. Ketika dia pindah ke Caltech, dia membangun laboratorium ultra bersih, yang dianggap sebagai salah satu clean room pertama di dunia. Dia mengambil langkah-langkah ekstrem untuk menghilangkan kontaminasi, mulai dari mengamankan semua titik masuk udara, hingga membersihkan setiap peralatan dengan asam. Laboratorium bersih ini tidak hanya membantu penelitiannya sendiri, tetapi juga menetapkan standar baru untuk penelitian lingkungan di masa depan. Setelah berhasil menentukan usia bumi, Claire beralih ke masalah kontaminasi timbal. Dia menganalisis kadar timbal dalam berbagai sampel lingkungan, seperti sedimen laut dan sampel es dari Greenland dan Antartika. Hasilnya mengejutkan, kadar timbal dalam lapisan salju modern di Greenland ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan zaman pra-industri. Dia juga menemukan bahwa jumlah timbal akibat aktivitas manusia lebih dari 100 kali lipat jumlah timbal alami yang masuk ke laut. Analisis inti es dari Greenland dan Antartika membawanya pada penemuan penting lainnya. Dia menemukan bahwa kadar timbal di atmosfer mulai meningkat tajam setelah tetraethyl lead atau TL ditambahkan ke dalam bensin. TL digunakan untuk mencegah ketukan pada mesin mobil. Claire menyimpulkan bahwa bensin bertimbal dan penggunaan timbal dalam industri lainnya adalah sumber utama kontaminasi ini. Dia juga membandingkan kadar timbal di lingkungan pra-industri dan modern. Ternyata, kadar timbal di atmosfer belahan bumi utara sekitar 1000 kali lebih tinggi dari kadar alaminya. Di permukaan air laut, kadarnya bahkan 20 kali lebih tinggi dibandingkan di laut dalam. Penelitian Claire tidak hanya berhenti pada pengukuran kadar timbal di lingkungan. Dia juga mempelajari dampaknya pada kesehatan manusia. Dia menganalisis tulang dan gigi manusia purba dan menemukan bahwa kadar timbal dalam tubuh manusia modern jauh lebih tinggi, bahkan bisa mencapai 1000 kali lipat dibandingkan dengan leluhur kita. Sumber lain menyebutkan peningkatan antara 500 hingga 1200 kali lipat.
Dalam satu studinya, dia membandingkan kerangka orang Peru berusia 1.600 tahun dengan tulang manusia modern, dan menemukan peningkatan kadar timbal yang signifikan pada tulang modern. Kadar timbal yang tinggi dalam tubuh sangat berbahaya dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, seperti kebutaan, kanker, gagal ginjal, gangguan pendengaran, dan bahkan kematian. Timbal sangat merusak sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan gangguan belajar dan perilaku permanen, terutama pada anak-anak. Anak-anak sangat rentan karena sistem saraf mereka masih berkembang. Tentu saja, perjuangan Claire untuk mengungkap bahaya timbal ini tidak mudah. Dia menghadapi perlawanan yang kuat dari perusahaan minyak besar, pemerintah, dan bahkan ilmuwan lain yang punya kepentingan dalam mempertahankan penggunaan timbal. Salah satu lawannya yang paling kuat adalah Ethyl Corporation, produsen utama aditif timbal untuk bensin, yang mempekerjakan seorang toksikolog bernama Robert Kehoe, yang terus menyangkal bahaya timbal. Setelah mengkritik industri timbal secara terbuka, Claire bahkan ditolak kontrak oleh beberapa organisasi penelitian dan kehilangan pendanaan. Kabarnya, Ethyl Corporation pernah mencoba menyuapnya untuk mengalihkan penelitiannya. Robert Kehoe sendiri mengklaim bahwa timbal adalah unsur normal dalam tubuh manusia, dan paparan kadar rendah tidak berbahaya. Dia terus mempromosikan pandangan ini dan menyerang penelitian yang bertentangan. Namun, Claire berpendapat bahwa penggunaan kata normal itu menyesatkan. Dia mengatakan bahwa meskipun timbal mungkin umum ditemukan, itu tidak berarti aman. Dia mengusulkan untuk mengganti normal dengan tipikal, dan menekankan bahwa kadar timbal alami hanyalah yang ada sebelum aktivitas manusia menyebabkan kontaminasi. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Claire tetap gigih melanjutkan penelitian dan kampanyenya untuk menghilangkan timbal dari produk konsumen. Dia bahkan berdebat langsung dengan Robert Kehoe dalam sidang Senat AS pada tahun 1970. Kegigihan dan bukti ilmiah yang dikumpulkan oleh Claire akhirnya membuahkan hasil. Upayanya berperan penting dalam pengesahan Undang-Undang Udara Bersih pada tahun 1970. Undang-undang ini memberi wewenang kepada EPA untuk mengatur aditif dalam bahan bakar. Kemudian, pada tahun 1975, Amerika Serikat mewajibkan penggunaan bensin tanpa timbal untuk melindungi konverter katalitik di mobil baru. Dan pada tahun 1986, timbal akhirnya dihapus dari semua bensin otomotif standar di AS. Hasilnya sangat signifikan. Kadar timbal dalam darah masyarakat Amerika menurun hingga 80% pada akhir tahun 1990-an. Ini adalah kemenangan besar bagi kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak. Atas karyanya yang luar biasa, Claire menerima banyak penghargaan bergengsi, termasuk J. Lawrence Smith Medal V.M. Goldschmidt Award, dan Tyler Prize for Environmental Achievement. Dia juga terpilih menjadi anggota National Academy of Sciences pada tahun 1987, dan sebagai penghormatan, sebuah puncak di Antartika dan sebuah asteroid dinamai menurut namanya. Claire Patterson dikenang sebagai salah satu geolog paling berpengaruh di abad ke-20. Dia adalah pionir dalam studi tentang kontaminasi timbal dan meletakkan dasar bagi standar kontrol kontaminasi laboratorium yang kita gunakan saat ini. Untuk menghormatinya, Geochemical Society setiap tahun memberikan Claire C. Patterson Award kepada ilmuwan yang telah membuat terobosan signifikan dalam geokimia lingkungan. Jadi begitulah kisah Claire Patterson. Dia tidak hanya berhasil menentukan usia bumi, tetapi juga berjuang tanpa lelah untuk mengungkap bahaya timbal dan menyelamatkan jutaan nyawa dari keracunan timbal. Warisannya akan terus dikenang dan karyanya menjadi inspirasi bagi kita semua. Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.